kami mengajak kepala daerah terpilih mendatang bersama DPD Sumatera Barat bersungguh-sungguh merumuskan rencana pembangunan 25 tahun ke depan secara holistik, komprehensif, dan integratif. Kalau ada suku bangsa lain Indonesia mengatakan bahwa kami adalah suku bangsa yang berani mati, maka suku bangsa Minang atau Sumatera Barat adalah suku bangsa yang berani hidup. Mengatakan, kenali dirimu, kenali pesaingmu. 1000 kali pun terjadi persaingan atau pertempuran, kamu pasti akan menang. COVID-19 ini tidak hanya menjadi persoalan yang besar di bidang kesehatan, tapi juga memiliki dampak yang besar terhadap bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, kesejahteraan, psikologi sosial, politik, dan bidang-bidang lainnya. Di bidang ekonomi, tercatat sudah lebih 45 negara jatuh ke jurang resesi, bahkan beberapa di antaranya mengalami resesi yang sangat dalam dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi atau minus hampir 30%. Negara-negara maju saja seperti Jerman, Jepang, Singapura, dan lain-lain yang selama ini sangat kuat fondasi ekonominya juga jatuh ke jurang resesi. Sehingga para ahli keuangan dunia seperti sepakat bahwa di tahun 2020 ini dipastikan pertumbuhan ekonomi dunia akan negatif. Namun angkanya selalu berubah-ubah dengan sangat dinamis. Semula IMF memperkirakan akan terjadi minus 3%, kemudian berubah menjadi 4,9%. Bahkan Tirta Hidayat, asisten Menko Equin, memperkirakan akan capai 7,6%. Dalam skala regional, beberapa tetangga kita seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Hong Kong, Korea Selatan juga telah menyatakan resesi. Bahkan negara Singapura yang selama ini itu kuat pada kuartal 2 tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi sampai minus 41,2%. Khusus Indonesia kemungkinan besar akan masuk ke dalam jurang resesi karena dari 2 kuartal sebelumnya telah mengalami pertumbuhan minus. Dan bila dalam kuartal 3 ini yang kemarin berakhir masih mengalami pertumbuhan minus, diperkirakan kita akan masuk ke dalam jurang resesi. Saya tadi berbincang dengan Pak Gubernur, kemarin tanggal 30 September sudah berakhir triwulan 3, diperkirakan minus kita 2,9 oleh Menteri Keuangan. Jadi kalau kuartal pertama minus, kuartal kedua 5,2, kuartal 3 2,9 atau 3%, maka secara teori kalau 3 kali berturut-turut terjadi minus, itu diperkirakan negara tersebut sudah jatuh ke jurang resesi. Mungkin ini dugaan saya saja, kemungkinan dalam 1-2 hari ini tentu akan ada pengumuman dari pemerintah terhadap hasil pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Bulan yang lalu saya masih membaca 2.500 hotel lebih sudah ditutup. Saya tidak tahu angka terakhir karena tiap hari bisa saja berubah-ubah begitu dinamisnya. Dan itu akan mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Di Kompas 2 hari yang lalu juga disebutkan masalah Sumatera Barat yang lebih terkonsentrasi kepada kurangnya industri-industri yang mampu menyerap lapangan kerja di Sumatera Barat. Mungkin Bapak Ibu sekalian membaca tulisan Kompas tersebut. Secara teoritis dahulu, kalau negara itu bertumbuh ekonominya 1%, diperkirakan mampu menyerap lapangan kerja sekitar 500.000 orang. Jadi kalau tahun yang lalu Indonesia bisa tumbuh 5% misalnya,
itu angkatan kerja akan terserap 5 kali 500.000, berarti 2,5 juta. Bapak Ibu, setiap tahun muncul angkatan kerja baru sekitar 3 juta orang. Ada yang tamat perguruan tinggi, ada yang tamat sekolah kejuruan, ada yang tamat akademi. Nah, itu diperkirakan sekitar 3 juta sampai 3,5 juta. Kalau ekonomi tumbuh hanya 5%, 5 kali 500.000, 2,5 juta, maka masih akan ada yang tidak terserap. Bayangkan jika pertumbuhan itu minus. Jadi semua angkatan kerja yang muncul tiap tahun dari perguruan tinggi, dari sekolah kejuruan dan sebagainya, itu tidak dapat bekerja. Itu risikonya. Belum lagi pemutusan hubungan kerja akibat ditutupnya sejumlah usaha seperti hotel, restoran, resort perwisata, rumah makan dan sebagainya, termasuk industri. Saya kira Bapak-bapak, ibu-ibu anggota dewan sekarang sedang berpikir keras bagaimana mengatasi persoalan ini untuk Sumatera Barat, termasuk tentunya tokoh-tokoh masyarakat, karena ini persoalan kita bersama. Dalam rancangan APBN 2021 yang akan datang, pemerintah bersama Dewan optimis bahwa Indonesia akan kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,5 sampai dengan 5,5%. Semua itu tentunya dengan asumsi bahwa pandemi COVID dapat berakhir dan gairah ekonomi kembali bertumbuh dan para pengusaha dapat pulih dari trauma yang dalam yang terjadi di tahun ini. Jadi asumsi ini 4,5 sampai dengan 5,5%. Apakah ini akan tercapai atau tidak? Tentu waktu yang akan membuktikan. Pencapaian target sebesar itu tidaklah mudah untuk diwujudkan, karena dari APBN yang dirancang sebesar sekitar 2.800 triliun, diperkirakan separuhnya adalah merupakan utang pemerintah masa datang. Karena itu memang diperlukan kerja keras, kehati-hatian, efektivitas, dan efisiensi di segala bidang, serta perlunya kerjasama pusat dan daerah yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Bagi Sumatera Barat, dengan APBD yang diperkirakan, saya tidak mendulu ini, tapi saya kira tidak akan lebih dari 7% di tahun datang. Karena saya dapat bocoran tadi malam itu 6,7% ketok palu untuk anggaran perubahan. Kalau ekonomi nasional seperti itu, seperti sekarang, saya yakin tidak akan lebih 7% APBD Sumatera Barat. Karena sebagian besar APBD itu bersumber dari APBN juga, dari dana pusat. Jadi asumsi saya tidak mendahului APBD Sumatera Barat berkisar 7 triliun rupiah di tahun 2021, dan sebagian diantaranya juga bersumber dari APBN. APBN ini kemarin ada koreksi di DPRD dengan gubernur, perubahan anggaran, terjadi penurunan dari 7,2 menjadi 6,7. Penyebab terbesarnya sejumlah dana yang sudah dialokasikan rencananya untuk Sumatera Barat itu tidak direalisir karena bermacam faktor, termasuk tentunya karena ada hambatan keuangan di pusat dan sebagainya. Jadi sekitar 500 miliar. Di 2021 dengan bermacam-macam persoalan juga yang belum tentu pulih sepenuhnya ekonomi, saya perkirakan juga pantas DPD dan Pak Gubernur bersama-sama berhati-hati melihat persoalan ini, karena kemungkinan juga akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat dinamis. IHSG tiap hari berubah, nilai tukar rupiah, dana-dana pinjaman dan sebagainya, itu kan tidak bisa dipastikan semua. Semuanya hanya bisa diasumsikan sebagian besarnya. Untuk itulah kami berpendapat bahwa di tahun 2021 mendatang, bahkan sampai 5 tahun ke depan, sangat diperlukan kajian-kajian yang mendalam. Jadi mungkin selama ini kita tidak agak bisa percaya kepada kondisi. Untuk 5 tahun mendatang, saya berharap dan mengajak pemerintah daerah bersama DPRD lebih intensif lagi membahas perkembangan ini, karena tidak bisa diprediksi apa yang terjadi berapa tahun mendatang. Kami menyarankan pertemuan-pertemuan berkala antara pimpinan daerah dan legislatif Sumatera Barat perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan perubahan yang bisa terjadi setiap saat, untuk mengambil langkah-langkah antisipatif agar pembangunan Sumatera Barat tetap berjalan seperti yang kita harapkan, walaupun di dalam kondisi ekonomi dan sosial yang
sulit untuk diprediksi perkembangannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dahulu ketika krisis tahun 98 terjadi, sebagian masyarakat Sumatera Barat justru mendapat berkah disebabkan beberapa hasil komoditi mengalami kenaikan harga, terutama di sektor pertanian yang merupakan sebagian besar sumber mata pencarian masyarakat. Sehingga secara guyon ada yang berharap agar krisis ini sebaiknya lama-lama saja di Sumatera Barat. Karena mereka dapat peroleh pendapatan yang meningkat dari hasil penjualan komoditi pertanian di tahun 98 itu. Tapi perlu kita pahami bersama, krisis yang terjadi sekarang ini tidaklah sama dengan krisis tahun 98. Karena krisis yang terjadi tahun 98 hanya menerpa sebagian negara, atau hanya menerpa negara kita dan beberapa negara ASEAN saja. Sementara krisis yang terjadi sekarang ini adalah krisis umat manusia, krisis penduduk bumi, atau krisis semua negara di dunia yang mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi hampir di seluruh negara di dunia. Dengan demikian harga-harga berjatuhan, permintaan konsumen menurun, daya beli menurun, dan karena itu hukum ekonomi akan berjalan seperti teori demand and supply Adam Smith. Kondisi seperti ini tentunya merupakan tantangan berat bagi masyarakat Sumatera Barat, setidaknya untuk tahun ini dan tahun 2021. Saya kira untuk ini pemerintah daerah bersama DPRD perlu memiliki data yang akurat tentang kondisi ekonomi dan sosial yang terjadi, dan memiliki kajian yang cermat tentang kemungkinan yang bisa terjadi akibat pandemi 19 yang dampaknya menjalar ke seluruh sektor. Dalam hal ini saya pribadi mengapresiasi langkah Sumatera Barat dalam menangani dan mengantisipasi wabah COVID-19 sekarang ini. Pada kesempatan ini juga saya memberikan apresiasi kepada Dr. Andani yang diminta oleh Sumatera Barat membantu penanganan COVID-19, dan dokter tersebut sekarang menjadi sangat populer di Indonesia. Mudah-mudahan putra Sumatera Barat ini kita doakan akan terbang lebih tinggi lagi. Hadirin sekalian yang berbahagia, tahun 2021 adalah tahun penting bagi Sumatera Barat, karena di samping terjadi pergantian kepala daerah, juga berakhirnya rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun Sumatera Barat, dan karenanya tentu untuk 25 tahun mendatang akan dirumuskan visi dan misi baru sesuai dengan perkembangan dan arah tujuan yang akan dicapai untuk 25 tahun mendatang, yang diwujudkan melalui penggalan-penggalan rencana pembangunan jangka menengah daerah setiap 5 tahun, dan dalam bentuk rencana dan kegiatan tahunan yang dibiayai dengan anggaran pembangunan daerah atau bahkan dari pemerintah pusat. Rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun ke depan tentu tidaklah sekedar memenuhi tuntutan konstitusional pembangunan, tapi merupakan harapan yang benar-benar ingin dicapai oleh segenap masyarakat Sumatera Barat. Bila bangsa kita telah menetapkan Indonesia menjadi negara maju tahun 2045, maka Sumatera Barat adalah juga merupakan bagian dari negara maju tersebut dan menopang kemajuan Indonesia menjadi negara maju di tahun 45. Kami mengajak kepala daerah terpilih mendatang bersama DPD Sumatera Barat bersungguh-sungguh merumuskan rencana pembangunan 25 tahun ke depan secara holistik, komprehensif, dan integratif, sehingga mimpi kita Sumatera Barat ke depan bukanlah mimpi-mimpi kosong. Untuk itu kami menyarankan kiranya dapat dibentuk tim yang mewakili seluruh komponen untuk melakukan evaluasi terhadap RPJPD 25 tahun yang berlalu dan sekaligus merumuskan RPJPD 25 tahun ke depan melalui kajian-kajian yang sangat dalam untuk kemudian dibahas melalui musyawarah besar pembangunan daerah yang melibatkan semua komponen terkait, mulai dari birokrasi, perguruan tinggi, para pakar di berbagai bidang, ulama, perwakilan adat, kaum perempuan, budayawan, wartawan, seniman, unsur-unsur lainnya yang dianggap penting untuk berpartisipasi bagi kemajuan Sumatera Barat. Izinkan kami memberikan pandangan umum tentang pembangunan Sumatera Barat dengan segala situasi dan kondisinya. Pembangunan suatu daerah
tentunya bertolak pada kekuatan, kelemahan, tantangan dan hambatan daerah yang bersangkutan. Sebagai umat beragama, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Bisa saja suatu daerah memiliki beberapa kelebihan dari daerah lainnya menyangkut sumber daya alamnya dan potensi lainnya seperti tanah yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian berskala besar. Namun mereka juga memiliki kelemahan-kelemahan seperti sumber daya manusia meliputi pendidikan, semangat juang, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, tadi kami diskusi di ruang Pak Ketua. Menurut hemat saya, Sumatera Barat juga ada keistimewaan. Sumatera Barat sepengetahuan saya tidak mengirim tenaga kerja untuk rumah tangga dari dulu sampai sekarang. Itu hebatnya Sumatera Barat. Memang di Jakarta disebutkan orang Sumatera Barat ini 3 langkah di depan Cina. Jadi kalau punya rukonya orang Cina, 3 langkah depan itu menggelar tikar kaki 5 gitu. Tapi itu kita maknai sebagai bahwa orang Sumatera Barat itu lebih suka berusaha sendiri daripada menjadi pekerja. Kalau memang seperti itu karakteristik, tentu perencanaan pembangunannya juga memberdayakan karakteristik itu. Jadi bukan menghitung bagaimana mengirim tenaga kerja ke skill, tidak. Bagaimana meningkatkan skillnya, bagaimana meningkatkan entrepreneurnya. Menurut saya kajian-kajian seperti itu perlu di awal-awal RPJP ini dilakukan betul kajian sehingga kita menjawab Sumatera Barat 25 tahun datang itu memang berdasarkan itu. Nanti saya ceritakan bagaimana Singapura melakukannya. Sumatera Barat yang sebagian besar wilayahnya berada di jajaran Bukit Barisan ditakdirkan memiliki lahan produktif yang dapat dimanfaatkannya sangat terbatas. Bahkan Sumatera Barat juga tidak memiliki sumber daya alam galian tambang yang berskala besar seperti daerah tetangga Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat. Tapi Sumatera Barat memiliki sumber daya manusia yang cukup dan sangat memiliki kemampuan berwirausaha. Kalau ada suku bangsa lain Indonesia mengatakan bahwa kami adalah suku bangsa yang berani mati, maka suku bangsa Minang atau Sumatera Barat adalah suku bangsa yang berani hidup. Dimanapun ada kehidupan yang memberikan harapan terhadap kemajuan, di situ insya Allah akan ada orang Minang. Saya kebetulan beberapa tahun lalu di samping sebagai menteri adalah juga sebagai kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Saya berkesempatan mengunjungi ujung barat, ujung timur, ujung utara, dan ujung selatan Indonesia. Bahkan saya berkesempatan mengunjungi Karayan. Karayan itu Kalimantan Utara, tidak bisa ditempuh dengan mobil, hanya bisa ditempuh dengan pesawat. Pesawatnya kecil, landasannya cuma 800 meter, tidak sampai, dan itu pun tidak rata landasannya. Uang di situ ringgit, karena dia tidak punya akses kecuali dengan pesawat ke Indonesia. Saya berkesempatan di situ, dan jam 2 sore tidak boleh terbang lagi karena berada di puncak bukit. Saya juga pernah ke Miangas di ujung utara Indonesia, hanya berjarak 3 jam dengan kapal dari Davao, Filipina, dan juga ke Saum Laki, daerah gempa yang setiap bulan gempa di perbatasan Australia. Di situ pun saya menemukan orang Minang. Itulah antara lain dari substansi merantau bagi orang Minang, yaitu untuk mencari kehidupan dan mencari ilmu pengetahuan, sehingga bukan hanya dalam negeri, orang Minang tak sedikit yang menuntut ilmu di luar negeri. Karena itu pula lah mungkin secara berseloroh orang mengatakan bahwa ketika Neil Armstrong menginjakkan kakinya di bulan, di situ sudah menemukan restoran Padang. Apa yang hendak saya katakan dalam masalah ini? Mari kita mengenali, mari kita mengidentifikasi dengan sungguh-sungguh kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Sumatera Barat. Seorang filosof Cina, Sun Tzu, ini biasa untuk militer dipakai ini, mengatakan, kenali dirimu, kenali pesaingmu. 1000 kali pun terjadi persaingan atau pertempuran,
kamu pasti akan menang. Hanya dengan mengoptimalkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki suatu daerah dengan cara yang tepat dan serta mengeliminir segala kelemahan yang dimiliki, maka pembangunan daerah akan sukses. Mungkin kita bisa memetik pelajaran dari suksesnya pembangunan negara Singapura pada awal kemerdekaan lalu. Pada awal kemerdekaan yang lalu, seorang Lee Kuan Yew muda yang baru pulang menamatkan sekolahnya di Inggris, kalau saya tidak salah di Cambridge, melakukan analisa yang sungguh-sungguh tentang bagaimana kemajuan Singapura masa datang. Ini sama dengan pertanyaan Pak Ketua tadi, bagaimana sumber maju akan datang. Lee Kuan Yew sudah melakukan itu. Beliau belajar dari suksesnya New York sebagai kota bisnis terbesar di dunia. Jadi Lee Kuan Yew berangkat ke situ. Dan Frankfurt sebagai kota perbankan di Eropa. Lalu negara kecil itu merumuskan kebijakan yang dimulai dari industri perbankan, kemudian mengalir ke perdagangan, industri-industri kecil sebagai rembesan dari perbankan itu, dengan memperbaiki segala kekurangan dari model-model perbankan dan bisnis perdagangan negara-negara yang sudah lebih maju dahulu. Singapura konsisten selama beberapa dekade dengan konsepnya itu, sehingga hari ini Singapura memperoleh hasil yang luar biasa. Kita, pertanyaannya, kita konsisten tak? Kalau berganti gubernur, ganti tidak kebijakan? Ganti bupati, ganti tidak kebijakan? Karena itu menurut hemat saya, RPJP itu kunci dan itu perlu dikawal. Dan sebelum dirumuskan RPJP itu betul-betul dikaji bersama-sama oleh rakyat Sumatera Barat dan berbagai unsur, sehingga kita tetapkan nanti 25 tahun mendatang Sumatera Barat akan seperti ini. Konsisten kita kawal 25 tahun lamanya. Konsisten kita dengan rumusan itu. Dalam pengamatan saya, semenjak awal Orde Baru sampai saat ini, Sumatera Barat dengan ibu kotanya Padang memang tidak segemerlap dan semegah beberapa kota provinsi lainnya seperti Medan. Kalau orang tanya, Padang itu tidak seperti Medan, tidak seperti Pekanbaru. Tadi Pak Ketua mengatakan ada pergeseran dari pantai barat itu ke pantai timur. Palembang di Pulau Sumatera. Tapi kita tidak perlu berkecil hati, apalagi merasa rendah diri, karena bukan kemegahan itulah tujuan dari pembangunan. Apalagi bila kemegahan itu hanya sekedar ditunjukkan dalam bentuk pusat-pusat perbelanjaan besar, hotel-hotel berbintang 5, perkantoran-perkantoran tinggi dengan gedung-gedung yang menjulang yang bukan dimiliki oleh masyarakat setempat. Pusat-pusat perbelanjaan, hotel-hotel berbintang, dan tempat-tempat hiburan berskala besar yang tidak dimiliki oleh masyarakat Sumatera Barat sendiri dapat mengakibatkan mengalirnya uang pada pemilik modal di luar Sumatera Barat. Dan lebih ironis, apabila bersumber dari pengusaha luar negeri, sehingga bisa terjadi capital flight. Bapak Ibu, saya ketemu dengan seorang gubernur. Waktu saya gubernur, daerahnya gemerlap, gedung-gedung tingginya banyak. Ini di Pulau Sumatera juga. Lalu saya katakan, ibu kota Anda lebih maju dari ibu kota kami. Oh iya, kita kemarin dapat investasi dari Singapura, dari Malaysia, dari Jepang dalam bentuk pusat-pusat perbelanjaan. Terus yang membeli siapa? Saya kata, yang beli masyarakat kita. Terus uangnya kemana? Uangnya ke pemilik modal, ke Singapura lagi, ke Jepang lagi, ke Malaysia lagi. Saya bilang, kami tidak gemerlap Sumatera Barat ini. Gedung kami yang 4 tingkat, kalau 7 tingkat sudah takut dengan gempa. Tapi cuma 4 tingkat, 3 tingkat. Tapi yang punya 3 tingkat, 4 tingkat itu orang Sumatera Barat, sehingga mengalir uangnya tetap di Sumatera Barat. Hebat daerah Anda atau daerah saya? Secara kemegahan Anda hebat, tapi secara substansial kami lebih hebat dari Anda. Betul juga ya. Lalu dia cerita, saya waktu bupati dulu memberikan plasma 5 hektar kepada masyarakat. Karena dia sudah dapat uang sekian juta setiap bulan dari plasma itu, masyarakatnya tidur. Sore dia beli sepeda motor, sore-sore dia pergi ke pasar. Yang berdagang di pasar itu orang Padang aja semua gitu. Akhir tahun uang yang kami beli dagangan orang Padang itu dibawa untuk pulang kampung gitu.
Terus saya bilang, hebat mana daerah dari saya? Oh ya, memang hebat Sumatera Barat. Jadi jangan terlalu silau kita dengan gedung-gedung bertingkat 8, 20. Yang penting semuanya kita dan masyarakat kita menikmati. Bapak Ibu, pernah Sumatera Barat ini menjadi daerah yang paling tinggi tingkat pemerataannya di seluruh Indonesia. Jadi Gini rasionya itu sangat bagus. Saya tidak tahu angka terakhir, Pak Gubernur itu kita tahu. Secara nasional kita selalu berganding dengan Jogja, dan kita pernah nomor 1 Gini rasionya, terbaik tingkat pemerataan. Karena di sini tidak ada konglomerat betul, dan tidak ada pula yang tidur di bawah kolong jembatan. Walaupun ruko lantai 3, tapi dimiliki orang sini, sehingga capital flight tidak terjadi dan peredar uang terjadi di sini. Ketika Pak Budiono datang ke sini melihat gempa 11 tahun yang lalu, saya ajak beliau berkeliling. Tidak megah ya Pak? Ya tidak megah. Tapi ini orang Padang semua punya Pak, orang Sumatera Barat. Itu sebenarnya pembangunan kita. Jadi keadilan dan pemerataan itu penting, bukan hanya kemegahan. Jadi kebijakan pembangunan ke depan saya tidak tahu, saya serahkanlah karena saya tidak pelaku lagi. Saya hanya memberikan contoh-contoh pengalaman dan perbandingan di dalam pembangunan sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, lebih dari itu, dewasa ini ada ukuran-ukuran kemajuan satu bangsa, tidak lagi hanya diukur dari income per kapita, tapi juga diukur dari tingkat kebahagiaan rakyatnya atau happiness index. Jadi sekarang diukur berapa income per kapita, tidak lagi itu, karena income per kapita itu terbagi orang kaya sangat kaya dengan orang miskin sangat miskin, itu dilakukan rata. Tapi sekarang juga bergeser pada mana yang paling bahagia rakyat. Belum tentu daerah yang sangat megah gemerlap itu rakyatnya merasa happy. Karena tujuan pembangunan ini kan untuk manusia, bukan untuk kemegahan itu sendiri, tapi untuk manusia merasa sejahtera, manusia merasa aman, manusia merasa damai, bahagia dia hidup. Itu tujuan pembangunan yang substansial. Dalam hal ini kita mungkin bisa belajar dari model pembangunan negara Bhutan. Bapak Ibu, saya kalau misal DPRD ini punya uang nanti sudah selesai COVID, saya menyarankan Pak Gubernur, kalau ada uang, pergilah ke Bhutan. Bhutan itu menginspirasi sungguh saya, bagaimana sebuah negara yang terletak di kaki gunung Himalaya di antara negara India dan Cina. Negara Bhutan adalah negara kecil yang sangat memelihara dan menjaga tradisinya, Pak Ketua LK. Nilai-nilai adat mereka terpelihara dengan baik. Sehari-hari pakaian masyarakatnya pakaian seperti orang Minang tempo dulu itu. Wanita-wanitanya pakai kerudung, wanita-wanitanya pakai baju kurung. Menurut mereka, paham mereka. Tapi mereka tidak anti teknologi. Mereka memelihara 60-70% dari lahan mereka yang berbukit-bukit, persis seperti Sumbar, berlembah-lembah dan bergunung-gunung. Ya. Bahkan peringatan hari-hari besar yang mereka lakukan setiap tahun ditandai dengan penanaman pohon. Jadi 60-70% wilayah itu tidak boleh diganggu. Ini penghijau. Itu menarik orang karena di saat orang tanduskan kerontang, ini ada sebuah negara yang melihara lingkungannya dengan asri. Dalam kesehariannya masyarakat Bhutan selalu memakai pakaian tradisi, meski mereka tidak menutup diri dari kemajuan teknologi dan modernisasi. Tapi kemajuan itu tidaklah sampai mendegradasi nilai-nilai tradisi mereka. Kita khawatir betul. Jadi ungkapan yang mengatakan jalan dialih orang lalu, cupak diganti orang galeh, tidak berlaku untuk Bhutan. Mudah-mudahan tidak berlaku juga untuk Sumatera Barat masa datang. Mereka terus makin maju dengan income yang memadai, namun tetap dengan nilai-nilai pribadian mereka sendiri. Sekarang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Sumatera Barat sebagai bagian masyarakat dunia dengan dinamika yang berkembang luar biasa akan selalu menghadapi tantangan berat dan dalam memelihara tradisi dan nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang kita. Masyarakat Sumatera Barat semenjak dahulu kala memiliki tradisi sekolah dan terbuka dengan kemajuan, tapi kemajuan dicapai haruslah tidak bertentangan dengan nilai keagamaan dan adat. Kita buang yang buruk dan kita terima yang baik dari kemajuan itu. Kita tentu tidak ingin maju sekedar maju,
atau modern sekadar modern, bahkan kaya sekadar kaya. Tapi semua itu harus dalam semangat keimanan yang kokoh kuat dan tetap dalam tradisi yang terpelihara. Kesitulah menurut hemat kami pembangunan masyarakat Sumatera Barat kita arahkan ke depan. Bukan sekedar meniru-niru kemajuan orang, tapi bertolak dari nilai-nilai sendiri seperti dilakukan oleh negara Bhutan itu. Hadirin yang kami muliakan, sebagaimana kami sampaikan awal sambutan tadi, bahwa Allah Maha Adil. Kita pasti dianugerahi pula kelebihan-kelebihan yang dapat kita optimalkan untuk meraih kemajuan, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat. Karena itu kita perlu mencari, menggali, dan mencermati sungguh-sungguh potensi apa saja yang dapat kita kembangkan dan kita berdayakan. Dalam kesempatan ini izinkan kami mengemukakan beberapa potensi yang dapat kita maksimalkan. Pertama, sektor pariwisata. Jadi ini sebutlah sebagai unggulan. Kita mengetahui bahwa Tuhan menganugerahkan Sumatera Barat dengan alam yang sangat indah, hutan-hutan yang terpelihara. Ada pula yang mengatakan Tuhan sedang tersenyum ketika alam Sumatera Barat diciptakannya. Keindahan alam ini juga ditopang dengan nilai-nilai adat dan tradisi yang unik dengan sistem matrilinealnya. Menurut hemat saya, pariwisata adalah merupakan salah satu sektor yang bila kita kembangkan dengan sungguh-sungguh, dengan terencana, terprogram dengan baik, akan dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi kemajuan daerah ini. Di masa ini berkembang model dan unggulan pariwisata. Sumatera Barat dapat memilih arah dengan mengembangkan wisata keluarga, wisata religi, green tourism, wisata alam, wisata keluarga, dan wisata kuliner. Orang khawatir betul dengan wisata ini akan terjadi perubahan. Kita memilih wisata apa? Kalau mau membawa anak, istri, menantu, datanglah ke Sumatera Barat. Karena di sini tidak ada orang telanjang di pantai. Itu kekuatan kita. Jadi memang perlu segmentasi dalam kehidupan ini. Ada yang berskala besar, ada yang berskala kecil, ada. Bapak Ibu, dulu kita pernah mengundang Gubernur Oita ke sini. Oita Prefecture itu sebuah provinsi di Jepang, bangga sekali dia sebagai daerah pertanian. Padahal Jepang terkenal sebagai daerah industri. Tapi ada Oita Prefecture yang mengatakan kami lebih hebat daripada Toyota, industri Toyota di sebuah provinsi. Sumbar kan bisa juga bangga dengan pariwisata keluarga, wisata religi. Itu tidak akan merusak nilai-nilai adat dan budaya kita, nilai keagamaan. Kita pilih, kalau mau telanjang-telanjang jangan ke Sumatera Barat. Tapi mau makan enak, mau melihat adat, melihat tradisi di sini, mau bawa anak istri, datanglah ke Sumatera Barat. Jadi terjadi segmentasi dalam pariwisata itu. Tidak usah terlalu dicemaskan oleh saya itu. Pilihlah mana yang paling cocok. Yang kedua, pendidikan. Di masa lalu bahkan sebelum dan awal kemerdekaan, Sumatera Barat memiliki sejumlah sekolah. Jadi kita pernah memiliki jumlah sekolah sama banyaknya dengan jumlah sekolah di Indonesia. Sampai Padang Mage ke atas, di kecamatan-kecamatan itu punya sekolah. Jadi Sumbar ini pernah menjadi pusat pendidikan secara nasional, tempat orang bersekolah. Banyak cerita tentang ini, tapi terlalu panjang untuk saya uraikan satu persatu. Bagaimana historis pendidikan di sini. Di masa lalu bahkan sebelum dan di awal kemerdekaan, Sumatera Barat memiliki jumlah yang begitu hebat. Sumatera Barat memiliki kegemilangan ins kayu tanam, Diniah Putri pada Panjang, Tawali Padang Panjang, Parabe Liagam, Tarbiyah Canduang, Sekolah Rajo Bukit Tinggi, dan sejumlah sekolah lainnya yang bila kita inventarisasi jumlahnya tadi sama dengan jumlah sekolah di tingkat nasional. Dari situlah lahir ulama-ulama besar, tokoh-tokoh pendidik, para seniman, cendekiawan, budayawan, dan berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya. Sumatera Barat di masa lalu tidak hanya melahirkan banyak ulama besar, tapi juga memiliki pemikir-pemikir besar, melahirkan ribuan guru pendidik yang tersebar di hampir seluruh penjuru tanah air. Dalam minggu ini ada tulisan yang saya kira bisa diserap. Saya tidak melihat dari perspektif lain, tapi saya melihat dari perspektif yang berbeda. Misalnya disebut tokoh ini lahir di Bangka Belitung, asal dari Sumatera Barat. Kenapa dia situ? Karena ibunya guru. Tokoh ini merantau ke Bengkulu, dibawa oleh ayahnya. Kenapa? Karena ibunya guru dan ayahnya guru.
Sehingga Sumatera Barat ini pernah menjadi daerah pencetak guru. Nah, kita perlu, saya sebenarnya kalau di tangan saya dulu, ini minta maaf, saya minta maaf sekali lagi, tidak maksud menyinggung. Kalau IKIP itu dulu di zaman saya dialihkan ke menjadi UNP, saya tidak setuju, saya setujunya tetap IKIP. Kalau mau fakultas umum masuklah ke Andalas, ke Bung Hatta, ke apa gitu. Tapi IKIP tetap. Sehingga kalau orang bicara dari mana produksi guru, ya dari Sumatera Barat. Begitu juga dengan IAIN. Maaf, saya minggu lalu diminta oleh satu IAIN daerah, Pak tolong rekomendasi IAIN kami untuk menjadi UIN. Saya tidak sebutkan, tapi di Sumatera Barat ini. Saya bilang, maaf, saya tidak akan rekomendasikan. Karena saya lebih setuju IAIN daripada UIN. Karena begitu dia menjadi UIN, fakultas keagamaannya makin lama makin sepi. Yang berkembang adalah fakultas hukum UIN, teknik UIN, psikologi UIN. Kenapa tidak IAIN saja? Daerah ini penghasil ulama besar. Kenapa tidak IKIP saja? Daerah ini penghasil guru terhebat di seluruh Indonesia. Bahkan guru-guru kita juga sampai ke Malaysia. Nah, kita karena suka-suka meniru-niru. Orang semua sudah UIN, masa tinggal kita saja yang belum UIN? Wah, orang sudah UNP, masa kita saja? Disitulah pembangunan sebenarnya perbedaan. Karena kita berangkat itu dengan berbagai historis yang berbeda. Di situ kita optimalkan. Kalau bisa pembangunan itu pindah-pindahkan saja, kita beli aja lah konsep Singapura itu. Kita beli aja lah konsep Amerika itu, pindahkan ke Indonesia. Negara yang sukses kita beli. Tapi pembangunan kan tidak seperti itu. Pembangunan bertolak dari kekuatannya sendiri, dari kondisinya sendiri. Yang ketiga, saya menyarankan ini Sumatera Barat bisa menjadi sekolah tempat berobat pensiun. Bapak Ibu, saya kira sangat banyak orang Sumatera Barat ini sudah pergi ke Malaka. Pernah tidak kita rasakan apa kelebihan Malaka itu? Pelayanannya baik. Kenapa kita tidak bisa memberikan pelayanan yang baik? Manajemen yang baik. Kenapa kita tidak bisa membangun manajemen yang baik? Kita kalau sampai di Malaka, begitu kita keluar sampai pembayaran, obat sudah ada di situ. Kita bisa diskusi dengan dokternya dengan enak. Kita boleh milih dokter mana yang kita suka. Ini kan sebenarnya cara berdagang. Yang obatnya kan itu juga. Kemampuan dokternya kan seperti kemampuan dokter kita juga. Tapi dibenahi dengan manajemen yang bagus. Bisa tidak Sumatera Barat kita jadikan tempat pendidikan? Menurut saya bisa. Karena apa? Kita punya base yang kuat. UNAN itu sekarang menjadi fakultas kedokteran terbaik di Sumatera. UNAN itu ranking 8 fakultas kedokterannya dari seluruh fakultas kedokteran di Indonesia. Kita punya rumah sakit stroke sebagai base kita. Kita punya rumah sakit jantung dulu sebagai base kita. Ada dana pendidikan kita Sumatera Barat ini yang kalau sekarang sudah berjumlah lebih 70 miliar. Untuk sekolah-sekolah ahli jantung, ahli stroke, segala macam yang kita butuhkan tadi, kita biayai dengan dana Pemda, dengan uang pendidikan kita. Untuk yang khusus-khusus seperti itu. Jadi bukan anak miskin saja, tapi yang kita butuhkan untuk pembangunan Sumatera Barat ke depan, kita biayai dari dana itu. Itulah dana pendidikan yang bisa kita manfaatkan. Kalau susah dengan APBD, kita sekolahkan berapa dokter spesialis jantung 3 tahun, berapa juta diperlukan, atau katakanlah 500 juta untuk tamat, kita biayai itu. 10 bisa baru 5 miliar. Kita punya bunga mungkin lebih dari 5 miliar setahun. Ini menurut saya mungkin bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu. Ahli kita banyak. Pernah Sumatera Barat ini punya dokter kepala dinasnya hampir di semua provinsi di Sumatera. Dan pernah di sebuah rumah sakit di Jawa itu, hampir semua klinik bagiannya orang Sumatera Barat. Sekarang ada berapa profesor di ahli jantung di apa kan? Harapan kita. Termasuk kanker di Darmais. Saya ketemu Dr. Safrizal, orang Padang Panjang, angkatan udara, keluar dari angkatan udara, ambil ahli internis, kemudian ambil ahli kanker ke Inggris, ambil ahli kanker lagi ke Jepang, orang Padang Panjang. Saya ketemu dia, bukan obat yang dikasih, ceramah agama. Nah, berapa jumlah orang-orang seperti itu? Sekarang dekan fakultas
kedokteran Universitas Indonesia berasal dari Sumatera Barat. Bisa nggak kita kumpulkan semua potensi itu, lalu kita kaji Sumatera Barat ke depan apa yang kita lakukan dan bersama-sama. Dulu kita bentuk biro pemerintahan daerah ini, biro rantau, kan gunanya untuk itu. Coba identifikasi semua oleh biro rantau. Berapa kekuatan kita di luar, berapa kekuatan kita di sini. Bagaimana kita mematch, menggabungkan antara kekuatan luar dan dalam. Ini yang ketiga misalnya. Yang keempat, pertanian. Sekitar 50% penduduk Sumatera Barat ini base kehidupannya adalah pertanian. Tapi kepemilikan lahannya cuma 3%, sepertiga hektar. Mungkin tidak kita kaya dengan sepertiga hektar? Mungkin tidak masyarakat kita kaya dengan sepertiga hektar? Dan makin lama makin berkurang. Karena di sini lebih dari 2/3 lahan yang ada itu tidak bisa diganggu, hanya sepertiga. Lalu apakah pertanian kita akan tetap pertanian massal yang kita pakai? Tanam padi cerede itu juga tetap. Mungkin perlu kita pikirkan kalau masyarakat kita ya punya sawah sebanyak itu, hasilnya mestinya yang punya padi yang harganya mahal. Jadi beras Arab itu, saya tanya berapa harga beras Arab itu di Jakarta? 100.000 per kilo. Beras kita 10.000. Saya tanya ke ahli lagi, ke ahli pertanian, Dr. Agus Tahir. Pak Agus, bisa enggak di Sumatera Barat itu kita tanam basmandi itu? Oh bisa, betul Pak. Ketinggian 600 sampai 700 itu paling banyak lahannya di Sumatera Barat. Kalau kita geser situ, harganya kita meningkat. Bagaimana? Nah, hal-hal semacam ini perlu kita duduk bersama. Kita beritahu masyarakat, kita kumpulkan ahli. Ini pendapat saya saja Pak, tapi apakah bisa terlaksana atau tidak? Tanamlah komoditi-komoditi yang bernilai. Jangan kita keluhkan dari tahun ke tahun soal gambir, soal cassiavera. Saya membaca berita masih soal itu. Saya sudah pergi soal gambir itu. Gambir itu karena yang konsumernya hanya India. Tidak banyak yang pakai di dunia. Karena itu sehebat apapun kita soal gambir akan berputar di situ-situ saja. Cobalah kita buka pemikiran baru, apa yang bisa kita lakukan untuk sekian tahun datang terhadap pertanian yang luasnya sangat terbatas. Mungkin lebih bergairah sekarang saya lihat kemasan industri pertanian. Rendang-rendang ini sekarang sudah berkembang luar biasa. Bahkan asam pade, kepala ikan, pauh, dan beberapa restoran yang enak ikannya di sini yang belum dalam bentuk packaging. Tapi ke depan saya yakin itu bisa. Untuk tahan-tahan 20 hari, 25 hari. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana kalau itu yang kita perbanyak, kita dorong? Karena makanan Sumatera Barat ini terima oleh semua lidah di Indonesia. Saya seminggu yang lalu ketemu seorang pemuda insinyur Andalas dari Fakultas Teknik di Bangka. Dia dagang sate, namanya Sultan Mudo. Kamu insinyur? Iya, saya teknik Andalas Pak. Saya dagang sate di sini. Iya Pak. Satenya laku dan enak. Lalu dia katakan pada saya, Pak, saya sekarang buat terobosan baru. Apa? Saya diinformasikan bahwa kelemahan dari sate Padang itu adalah tidak tahan lama. Begitu dibawa ke Jakarta, jadi air di Jakarta. Oh itu. Lalu ini bisa menjadi makanan bergengsi kalau kita robah. Lalu dibuatlah packaging dalam bentuk tepung. Jadi sampai di rumah tinggal masak dengan air panas, itu sudah bisa dikirim ke seluruh dunia. Bumbu itu sudah jadi dalam bentuk tepung yang sudah dibumbui, dagingnya juga seperti itu, di packaging. Nah sekarang sudah dihakikan. Mungkin banyak makanan-makanan kita, dan itu arah menjadi home industry yang bisa kuat Sumatera Barat. Saya pikir itu akan memberikan nilai tambah yang besar. Saya dikirimi oleh tetangga rendang Padang. Dia tidak datang ke Padang, tapi dia melalui online. Saya lihat ini kok saya dikirimi rendang, padahal saya orang Padang. Katanya saya berpesan ini Pak, ini rendang selamat. Jadi sudah ada juga packaging. Nah saya baca beberapa merek. Saya harap mudah-mudahan Bupati Ulita, Pak Gubernur mendorong ini terus sehingga banyak industri rumah tangga
dalam bentuk bahan makanan ini sumbar ke depan menjadi kekuatan baru di bidang itu. Karena kita luar biasa soal ini. Terakhir, bidang keagamaan, Bapak dan Ibu sekalian. Agama bagi Sumatera Barat adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat mendasar. Itu sebabnya masyarakat Sumatera Barat mematrikan filosofis adat besar di syarak besar di kitabullah. Adat bepaneh syarak balinduang, syarak mengatur adat memakai. Karena itu kehidupan masyarakat tercermin dari kegiatan seharian perlu kita bangun terus berlandaskan ajaran agama Islam. Aktivitas keagamaan dalam bentuk pengajian, pendidikan, kegiatan pendidikan, didikan subuh, kegiatan madrasah, salat subuh berjamaah di masjid, salat berjamaah lainnya, serta pendidikan keagamaan perlu kita dorong dan kita fasilitasi agar terus berkembang dan maju. Tentunya bukan sesuatu yang berlebihan. Bila suatu saat masyarakat dari daerah lainnya kembali belajar agama ke sekolah-sekolah agama yang tumbuh dengan baik dan berkualitas di Sumatera Barat. Sebenarnya basis sekolah keagamaan itu sudah banyak kita miliki. Tinggal kita meningkatkan dan mengembangkan. Bapak Ibu, saya tidak ingin juga ikut menjadi kelompok peniru. Konon kabarnya yang ada di Gontor itu sekarang awalnya belajar dari Sumatera Barat. Orang belajar dari kita, terus kita meninggalkan diri kita. Kan merugikan kita. Akibat apa? Akibat kita ikut-ikutan. Tapi Gontor sekarang sudah puluhan tahun mereka mempertahankan sistem. Mungkin Ustadz Irsyad nanti bisa melakukan kajian berkelompok lah, bagaimana Sumatera Barat soal pendidikan agama ini ke depan. Apa yang kita pilih, dan kita konsisten dengan itu. Jangan orang berubah, kita berubah. Orang berubah, kita berubah. Kemudian kehidupan itu kan seperti vicious circle, lingkaran setan. Kalau kita ikuti, kita jadi pengikut aja, jadi follower, tidak jadi leader. Tapi tetaplah Sumatera Barat itu jadi leader, karena memang dulu kita leader. Dan sampai sekarang harus jadi leader itu, jangan jadi follower. Menempatkan bidang keagamaan pada poin terakhir adalah dimaksudkan untuk menjadikan agama sebagai basis dan fondasi yang kuat, yang kita sebut dengan sandi kehidupan masyarakat. Ini berarti majulah Sumatera Barat, sejahteralah, berkembanglah, tapi tetap dalam tatanan kehidupan beragama yang kokoh kuat, tercermin dari sikap hidup yang beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baru saja membaca buku ini, Pak Gubernur, Pedoman dan Pengamalan Adat Besar di Syarak Besar di Kitabullah, yang disusun bersama oleh ahli berbagai bidang, yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Saya sungguh mengapresiasi terbitnya buku ini. Bapak Ibu mungkin belum semuanya baca, tapi saya sudah baca ini. Bahkan saya sarankan dicetak lebih banyak dan dibagi ke semua perpustakaan, sekolah-sekolah, semua negari. Akan lebih baik jika diikuti dengan petunjuk pengamalannya. Jadi adat besar di Syarak jangan berhenti pada filosofis saja. Jadi perilaku itu perilaku Islam, tingkah laku itu tingkah laku Islam, bertutur kata Islam, bersikap sikap Islam. Kan sebenarnya itu adat besar di Syarak besar di Kitabullah. Bagaimana menghargai orang, bagaimana bicara mendaki, menurun, melereng, mendatar, itu dalam praktek. Di buku itu sudah disebutkan, base-nya juga jelas disebutkan, landasannya juga sudah disebutkan, bagaimana mengoperasionalkan juga disebutkan. Tinggal lagi prakteknya itu, Pak, pedoman prakteknya. Jadi saya beri apresiasi ini kepada pemerintah Sumatera Barat. Kalau bisa hal seperti ini banyak-banyak buku tidak apa-apa, supaya semuanya paham dengan itu. Hadirin sekalian yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin terlalu panjang, tapi karena sekali-sekali diundang, tentu bersemangat bisa bicara. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.